Matematika NIM 22011900043 mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 4 Kupang dengan materi gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Terima kasih. Seluruhnya siap? Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Ibu minta izin untuk buka masker ya. Kalian tetap pakai masker. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Oke, tadi yang piket pagi sudah bersihkan kelas? Sudah. Tidak ada lagi sampah-sampah di atas meja? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan Marani untuk pimpin kita dalam doa dulu. Mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memberikan pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Ini hari ada yang tidak datang? Semua hadir ya. Nah, jadi kita ketemu lagi hari ini. Untuk hari ini kita masih mempelajari tentang sistem gerak ya. Dan lanjutan materi dari sistem gerak yang kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kok? Oh ya, silakan Iwan. Jenis-jenis gerak, otot-otot yang digunakan dalam gerak, sendi-sendi yang bekerja dalam gerak, serta tulang-tulang yang bekerja dalam gerak. Ya, jadi kita belajar tentang otot, sendi, kemudian gerakan-gerakan apa saja sama atau mekanisme kerja otot ya. Nah, ini gambar orang berenang ya. Jadi gambar orang berenang. Ketika berenang itu gerak apa yang dia lakukan? Ya. Gerak aduksi dan gerak abduksi. Tungkai menjauhi tubuh dan mendekati tubuh. Nah, dalam orang berenang, misalnya ketika dia mengayunkan tangan ini, organ, sendi, otot dan tulang apa nih yang terlibat? Yang pertama coba, kira-kira kalau berenang organ apa saja yang terlibat? Ya. Kemudian kaki. Ya. Kemudian ketika dia mengayunkan tangan ini, sendi apa yang berperan? Sendi putar, sendi engsel. Sendi putar itu ada di bagian mana? Ya. Ya, lalu otot apa saja yang bekerja? Ya. Otot flexor, kemudian otot extensor. Ya. Kemudian ada otot biceps dan triceps. Tulang apa saja yang berperan ketika dia berenang mengayunkan tangan? Itu tulangnya yang bekerja. Coba semua tangan begini, kalau berenang kan begini. Nah, iya toh? Nah, ini tulang yang ada di sini. Tulang mumpil, ini tulang rasa, tulang atas, tulang bawah, kemudian tulang tangan, tulang jari-jari gitu ya. Oke, nah, jadi dalam kita bergerak itu ada koordinasi sistem gerak di mana itu ada otot, tulang, sendi, gitu ya. Kemudian yang menyusun organ semua berperan di situ. Dan untuk hari ini kita tadi Ibu sudah bilang bahwa lanjutan materi yang lalu. Dan untuk kompetensi dasarnya itu masih sama, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak
dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian kalian juga harus menyajikan karya itu nanti di akhir nanti tugas itu adalah kalian harus nanti membuat clipping ya. Nah ini menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak, dan yang kalian harus kuasai di pertemuan kali ini itu adalah yang pertama harus bisa menjelaskan gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua harus menganalisis upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan sistem gerak itu ya. Jadi gangguan apa yang terjadi, kemudian bagaimana cara atau bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, kemudian macam-macam kelainan. Jadi penyebabnya apa saja tuh ya, karena ada banyak hal atau ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Lalu ini nanti ada gerakan-gerakan yang diperlihatkan. Jadi ketika kamu beraktivitas itu gerakan-gerakan apa saja yang bisa mengganggu sistem gerak ya. Setelah itu kalian nanti menyimpulkan tentang kelainan dan juga bagaimana upaya mengatasinya. Lalu kalian nanti presentasi ya. Sudah jelas kok? Ya. Nah, jadi kita masih menggunakan cara yang sama, metode yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ibu sajikan gambar, ibu sajikan video, gitu ya. Kemudian kamu identifikasi dari gambar atau dari video itu kira-kira apa yang bisa kamu cari tahu dari situ. Jadi cari informasinya berdasarkan kamu menetapkan masalahnya ya. Jadi bikin rumusan masalah, kemudian cari tahu dari berbagai sumber ya. Nah ini gambar apa nih ya, patah tulang. Ini kenapa bisa terjadi? Yang berdasarkan gambar ini kemudian tangannya dibalut ya, kecelakaan ya, kecelakaan karena terjatuh atau kecelakaan kendaraan bermotor gitu ya. Nah jadi dalam aktivitas hidup manusia, setiap hari manusia kita beraktivitas. Ada yang mungkin datang sekolah dengan pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, kemudian ini kamu lihat aktivitas olahraga, renang, kemudian itu bermain sepak bola, lalu ini olahraga ya, lari, mengangkat beban berat, main voli. Dari berbagai aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu juga bisa menyebabkan kita mengalami gangguan atau gangguan pada sistem gerak ya. Nah itu yang jadi fokus yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak, faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu gangguan pada sistem gerak itu kira-kira teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi gangguan itu ya. Nah gangguan pada sistem gerak itu ada gangguan pada tulang, kemudian gangguan pada sendi, gangguan pada otot. Dari gangguan yang terjadi ini kemudian apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ya. Nah untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak ini misalnya ada jenis pengobatan atau rehabilitasi, ditangani seperti apa gitu ya. Karena ada yang misalnya untuk mencegah kita harusnya lakukan ini, ketika sudah terjadi bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, kalian perhatikan baik-baik. Ini pertama video ya. Nah video ini kalian amati baik-baik, kemudian kalian harus bisa untuk merumuskan pertanyaan atau kira-kira dari video ini informasi apa yang kamu peroleh ya. Nah informasi yang kamu peroleh itu kalau kita mau cari tahu lebih lanjut bagaimana kita merumuskan pertanyaan atau merumuskan masalah ya. Sudah jelas kok? Nama saya Nabi Ramada. Saya adalah ibu dari satu anak yang bernama Aurora Zalfa.
udunya sudah menutup atau suturannya sudah menutup. Terus di dalamnya juga ada brain atrophy, jadi pencipta otak gitu. Terus otak kecilnya belum berkembang, ini dinamakan Denny-Walker syndrome. Pas sudah berjalannya waktu, tumbuh kembangnya ada sedikit hambatan, ketahuan kalau ada CP-nya karena dia tangannya kayak kaku, masalah permulaan juga dia agak bermasalah. Iya pasti ada denial orang tua kan. Kok bisa sih ngeliat anakku akhirnya sampai ke ketahuan itu apa yang kau pahami apa pas di jalan lahir. Dari video itu informasi apa yang sudah kamu dapat? Ya, tadi kamu simak video itu, dia bercerita tentang apa? Ya, Aurora. Jadi ada anak namanya Aurora. Aurora ini dia kenapa? Dia menderita craniosynostosis. Nah, dari informasi yang kamu dapat itu, kalau misalnya kamu rumuskan jadi pertanyaan, yang nanti jawabannya itu, coba siapa yang bisa untuk menyampaikan pertanyaan? Ya, ya, Pipin. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pipin dari Manafe. Saya ingin bertanya mengenai video tentang Aurora yang menderita craniosynostosis. Apa yang dimaksud dengan craniosynostosis? Oke, terima kasih Pipin. Kasih aplaus dulu untuk Pipin. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kamu yang lain itu catat pertanyaannya, karena pertanyaan itu yang nanti kalian ketika di dalam kelompok menjawab pertanyaan itu, atau nanti kamu berdiskusi lagi untuk dapat pertanyaan rumusan masalah yang lainnya. Yaitu pertanyaan yang pertama terkait video dari Pipin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Lawrence. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lawrence Flori. Saya ingin bertanya faktor apa saja Pak yang menyebabkan seorang bayi mengalami craniosynostosis? Ya, terima kasih Lawrence. Kasih aplaus. Nah, jadi apa yang menyebabkan dia mengalami craniosynostosis? Oke. Yang berikut nanti pertanyaan lainnya kalau misalnya kamu temukan, nanti silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok ya. Yang berikutnya kalian perhatikan lagi. Ini ada. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar yang kedua, hal yang kedua yang berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak. Ini. Oke, coba Pascalin, baca dulu. Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada hampir semua orang, tidak terbatas pada kelompok usia atau golongan ras tertentu. Tetanus merupakan penyakit yang cukup langka, namun angka kejadiannya di negara-negara berkembang masih cukup tinggi. Pada tahun 2015, sekitar 24.000 bayi yang baru lahir meninggal akibat penyakit ini. Angka ini menurun sebanyak 96% apabila dibandingkan dengan tahun 1988, di mana terdapat 787.000 kematian pada bayi baru lahir. Insiden penyakit ini cukup banyak terjadi pada bayi baru lahir dan ibu yang tidak pernah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Namun, angka kejadian pada orang-orang berusia lanjut pun relatif tinggi apabila dibandingkan dengan pasien berusia 20 tahun ke bawah. Ya, terima kasih Mas Kawin. Informasi yang kalian peroleh di sini adalah tentang tetanus. Tetanus ini adalah penyakit yang cukup berbahaya karena ternyata ini banyak juga korbannya. Dari informasi yang kamu peroleh ini, apa yang kamu mau cari tahu dari sini? Ya, oke, Peter, silakan Peter. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Semburu Sajo. Saya akan bertanya, kira-kira apa yang dapat menyebabkan seseorang mengalami tetanus? Ya, terima kasih Peter. Jadi pertanyaan Peter tadi adalah kira-kira apa yang menyebabkan orang bisa mengalami penyakit tetanus ini. Terkait dengan informasi tentang tetanus ini, masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, Adelia, silakan Adelia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya ingin bertanya bagaimana upaya mengatasi. Selanjutnya kita lihat lagi informasi yang berikutnya, ya.
perhatikan di depan. Nah ini, coba kamu perhatikan dulu. Ini gambar tentang apa nih? Pembangkangan sendi ya. Nah, ini informasi yang kamu peroleh ini apa yang bisa buat pertanyaan untuk kita cari tahu sebenarnya ini ada apa nih? Ya. Oke, Fadel, silakan Fadel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, saat pembengkakan sendi terjadi, Saat pembengkakan sendi terjadi, apa yang terjadi pada sendi tersebut? apa yang terjadi pada sendi tersebut? Ya, terima kasih Fadel. Kasih tahu dulu, Fadel. Masih ada lagi pertanyaan terkait dengan gambar ini? Oke, masih ada? Oh ya, silakan Francisca. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menanyakan apa yang menyebabkan sendi tersebut bengkak. Ya, jadi apa yang menyebabkan sendi ini bengkak? Makasih Francisca. Selanjutnya kita lihat lagi ada informasi yang berikutnya pada gambar berikut. Kalian perhatikan dulu. Nah ini, jadi ini gambar apa nih? Ya, coba kamu lihat gambar patah tulang ya. Ini agak berbeda nih. Ini retak, kemudian ini patah tulang tertutup, yang ini patah tulang terbuka. Dari informasi ini, kalau misalnya kamu kaitkan dengan gangguan yang terjadi, kemudian faktor penyebab, proses penyembuhannya bagaimana, kemudian teknologi apa yang bisa untuk mengatasi gangguan ini, merumuskan masalah, atau kamu bikin pertanyaan, apa yang kamu mau tanyakan? Makasih atas waktu yang diberikan. Saya Mira Longo. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi patah tulang? Ya, terima kasih Mirel. Kasih aplaus dulu. Jadi pertanyaan dari Mirel, faktor apa yang menyebabkan terjadinya patah tulang? Nah, untuk masalah fraktura ini, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Oke, Rafli, silakan Rafli. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Rafli. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi patah tulang? Terima kasih Rafli. Kasih aplaus dulu. Ini gambar yang terakhir. Oke, perhatikan di depan. Gambar yang pertama tentang apa nih? Posisi tubuh saat mengangkat beban. Kemudian gambar yang kedua, posisi tubuh saat mengemudi. Kemudian yang gambar yang ketiga, posisi tangan saat menggunakan mouse. Ya. Nah, dari informasi yang kamu peroleh ini gambar A, yang ini gambar B. Oke, perbedaannya apa nih? Kalau gambar A dia sudah berdiri terus dia tunduk, kalau gambar B dia duduk terus dia mengangkat beban. Ya, terima kasih dengan dari gambar ini seperti yang sudah Damaris bantu kita untuk lihat perbedaan dari setiap gambar. Yang Damaris coba buat tadi itu gambar bagian pertama ya, gambar 1. Dari informasi itu kalian rumuskan pertanyaan atau buat pertanyaan itu apa yang mau kalian tanyakan. Pertanyaan yang kalian rumuskan itu berdasarkan ini, posisi tubuh yang tepat dalam beraktivitas, kemudian gangguan yang terjadi apa nih kalau misalnya dia melakukan gerakan yang salah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Redi Krisnalita Septiano Tenusu. Jadi saya akan bertanya, kalau kita tidak melakukan posisi dengan benar, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Ya, terima kasih Redi. Dari semua pertanyaan yang sudah kalian buat atau rumusan masalah yang sudah ada, kemudian sekarang nanti kalian harus bergabung di dalam kelompok. Jadi kelompoknya yang sudah Ibu bagi itu kita ada berapa kelompok ya? 6 kelompok. Masing-masing orang gabung di dalam kelompoknya. Kemudian dari rumusan masalah yang ada tadi, kalian juga bisa berdiskusi lagi. Kemudian kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber ya, dari buku yang sudah dibagi, kemudian dari internet juga bisa, dan menjawab setiap rumusan masalah. Nah, sekarang kalian gabung dulu di dalam kelompok yang sudah dibagi. Gabung dulu dalam kelompok. Sudah gabung di dalam kelompok, sekarang Ibu bagi LKPD. Kalian lanjut berdiskusi lagi. Nanti kerja rumusan masalah pertama. Terus yang kedua itu nanti Tika yang kerja yang ini. Kita perlu bagi siapa-siapa yang
mau kerja ada sebab masalah. Ini kira-kira mau masalah yang berat. Mungkin ada yang kerja yang 3, wanita kerja yang 4 bisa. Kerja ya. Terus yang kedua Lira, ketiga Tio, terus yang keempat nanti kalau itu gak Setio. Nanti Pevi dan Sisa, biasanya kerja nomor 1 yang kedua Aurora dan nanti kerja nomor 2 yang pertama Paros, nanti masih bisa tuh kerja ya ini pembatasan ini. Sementara nanti dari Linda, nomor 3 dan 4 masih siap sekali. Dan besok lagi masing-masing cari sudah sesuai dengan asbabnya. Ini pertama kamu perhatikan tadi kan rumus masalah teman-teman kamu nanti kamu lihat lagi mulai dari yang pertama kamu lihat dia punya yang video yang tadi kamu amati masalah apa lagi yang kamu bisa angkat dari situ ya. Kemudian nanti kamu bisa baca tambahan materi dari dalam buku itu. Misalnya kurang nanti cari lagi dari internet. Kemudian Stepan saya sampaikan. Winda sudah tahu, sudah tahu kenapa bisa terjadi. Iya.
tidak mampu lagi berkontraksi, tetapi disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tersebut dapat berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah, debu, dan kotoran. Sudah nomor 3 yang gambar pembukaan sendi pada kaki. Semua sudah selesai kok? Sudah. Ya, kalau sudah presentasi, jadi masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang mau presentasi dari perwakilan kelompok yang presentasi itu yang maju di depan. Sementara teman yang lain tetap di tempat. Kemudian kalau ada pertanyaan dari teman di kelompok lain atau ada tambahan dari teman di kelompok lain, berarti kalian catat di dalam lembaran LKPD yang ada di situ. Nanti setelah selesai presentasi, catat juga teman punya usul, saran, tambahan, itu kalian catat di situ. Ya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi dari video yang telah kita nonton bersama, ada seorang anak bernama Aurora yang menderita craniosynostosis. Ini adalah kondisi kelainan pada tulang kotoran bayi. Craniosynostosis adalah kondisi cacat lahir ketika ubun-ubun menutup lebih cepat. Akibatnya kepala bayi berkembang dengan tidak normal dan menyebabkan bentuk kepala bayi tidak sempurna. Jadi pada anak-anak normal itu, ubun-ubun akan tetap terbuka sampai bayi berusia 2 tahun agar otak bayi bisa berkembang. Setelah itu, ubun-ubun akan menutup dan membentuk tulang tengkorak yang padat. Sedangkan pada Aurora yang tadi kita nonton itu, dia menderita craniosynostosis, yaitu ubun-ubunnya itu menutup lebih cepat sebelum otak bayi terbentuk sempurna. Sehingga kondisi ini membuat otaknya mendorong tulang tengkorak, sehingga bentuk kepalanya itu tidak proporsional. Yang berikutnya belum diketahui apa yang menyebabkan craniosynostosis, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor genetik dan lingkungan dan juga berhubungan dengan kelainan genetik. Adalah pertama menggunakan elemen khusus yang berfungsi merapikan bentuk tengkorak serta membantu perkembangan otak. Pendapat dari teman-teman yang berbeda atau bersama kami berikan kesempatan untuk Kurang lebih jawaban kelompok kami sama tentang apa itu craniosynostosis. Craniosynostosis adalah kondisi cacat lahir ketika ubun-ubun menutup lebih cepat. Akibatnya kepala bayi berkembang dengan tidak normal dan menyebabkan bentuk kepala bayi terbentuk. Terima kasih, Wan. Kasih aplaus. sekian dari kami. Terima kasih atas penonton. Ya, terima kasih. Kelompok yang berikut yang mempresentasikan untuk masalah nomor 2. Ya. Oh ya, silakan Opi dan teman-teman. Pembahasan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan tetanus? Tetanus adalah penyakit yang kotor, akibat kotor berkontraksi terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Apakah yang dapat menyebabkan seorang mengalami tetanus? Tetanus disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Spora dari bakteri tersebut dapat berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah, di debu, dan kotoran binatang. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan Mida. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Dewi Ndaseko dari kelompok 1 ini memberikan tanggapan. Kurang lebihnya rumusan masalah yang ditemukan oleh teman-teman kelompok yang sedang presentasi itu sama dengan kita, yaitu rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tetanus. Nah, tetanus itu adalah penyakit gagang otot akibat berkontraksi terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Jadi Dewi ada kurang sehat tapi masih fokus ya. Gangguan pembengkakan sendi yang terjadi pada sendi tersebut adalah asam urat. Terus yang berikut rasa nyeri dan
kadar zat kafeinnya tinggi sehingga tulang semakin keras. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi patah tulang adalah dengan melakukan pembidaian atau benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang yang patah, pemasangan gips atau bahan kapur yang dibungkuskan di sekitar tulang yang patah, dan pembedahan internal atau pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Saya dan kelompok saya menemukan satu rumusan masalah lagi, yaitu usaha apa yang dapat kita lakukan supaya tulang kita kuat dan tidak mengalami gangguan, yaitu dengan cara yang pertama mengonsumsi beraneka jenis sayuran. Rumusan masalah yang terakhir. Posisi saat mengangkat beban lebih baik dimulai dari posisi jongkok agar beban tidak bertumpuk pada tulang belakang seperti pada gambar pertama bagian B. Contoh-contoh gangguan yang dapat dialami tulang belakang adalah skoliosis, lordosis, kifosis. Karena itu kita harus menjaga posisi tubuh kita saat melakukan aktivitas agar tulang kita tidak mengalami gangguan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman, saya persilakan. Kurang lebih untuk rumusan masalahnya sama yang ingin saya tambahkan adalah pada bagian gangguan akibat kebiasaan yang salah pada pertama. Saya akan menjelaskan tentang gambar kedua dan gambar ketiga. Jadi gambar kedua itu gambar mengemudi. Jadi posisi yang baik untuk kesehatan saat mengemudi adalah posisi tulang belakang lurus dan bersandar pada kursi kemudi. Hal ini bertujuan untuk mencegah otot sopat melar dan posisi tulang belakang tetap stabil. Yang gambar ketiga. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bekerja di dalam kelompok. Ada kelompok yang memang punya poin lebih dan ada yang tentu tidak ya. Jadi Ibu apresiasi sekali untuk kelompoknya Damaris, kemudian Michelle, Titin. Jadi kalau di Iwan tidak semuanya aktif juga gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok yang lain semuanya harus lebih aktif lagi di pertemuan berikutnya. Setelah kalian presentasi tadi, silakan kalian buat kesimpulan kelompok. Sudah selesai kok? Ya, itu minta kelompok saja untuk bacakan hasil kesimpulannya. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi pada otot tulang pada sendi. Yang pertama, gangguan pada tulang misalnya seperti craniostosis, tulang atau patah tulang, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Sedangkan gangguan pada otot misalnya seperti tetanus, dan gangguan pada sendi misalnya seperti asam urat. Masih ada ya, silakan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, kelainan sejak lahir misalnya craniostosis. Yang kedua, infeksi misalnya tetanus. Yang ketiga, kesalahan pada konsumsi makanan misalnya posisi darah tinggi urin dapat menyebabkan asam urat. Yang keempat, posisi tubuh dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak seperti posisi mengangkat beban, posisi mengemudi, menggunakan mouse yang salah, olahraga yang berlebihan, maupun karena kesiapan. Dan yang terakhir, patah tulang yang dapat dialami akibat kecelakaan atau disebabkan karena tenaga yang mengalami tulang yang lebih besar dari kekuatan tulang. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Ada kelompok lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan kelompoknya seperti apa? Oh ya, silakan. Yanti. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi pada otot, tulang, dan sendi. Yang pertama, gangguan pada
gambar pada otot. Contohnya tetanus, kram, distrofi otot, otot robek, dan otot kiri. Jadi kesimpulan dari dua kelompok ini sudah menjawab semua yang kita pelajari hari ini. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan. Kadang-kadang misalnya ada yang tidur malam, lalu besok pagi bangun lehernya sudah tidak bisa lurus lagi, ya. Jadi salah tidur. Misalnya, oh iya, misal beberapa minggu yang lalu kan seperti itu. Jadi robot. Ya, oke. Jadi ini ya, ini beberapa gangguan yang tadi sudah kalian pelajari. Ini gangguan tulang fraktur, patah tulang. Tadi sudah, jadi ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup. Ya, patah tulang terbuka itu mencuat keluar, tulangnya mencuat keluar. Kemudian kalau patah tulang tertutup itu patah tulang, tetapi tulangnya tetap di dalam. Lordosis misalnya dialami oleh orang ibu besar atau misalnya dialami oleh ibu hamil karena berat ke depan, gitu ya. Kemudian gangguan pada tulang yang paling sering itu osteoporosis. Kemudian tadi misalnya Aurora di awal itu dia mikrosefalus, jadi kepalanya kecil, mikro itu kecil, ya, cephalus, cepal itu kepala, ya. Kemudian layu semu. Nah, layu semu ini sebenarnya berpotensi di orang usia 20 tahun ke atas. Jadi itu bagian sendi-sendinya sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik, dia punya gerak. Hipertrofi itu yang biasanya pada binaragawan, mereka punya otot itu membesar semua, ya, karena terlalu sering digunakan. Jadi kalaupun olahraga itu perlu untuk memelihara kita punya sistem gerak supaya bisa terus berjalan dengan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, ya. Sudah tidak ada pertanyaan, Bang? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan sekarang masing-masing buku catatannya tutup dulu. Kalian harus mengerjakan kuis. Jadi kuis ini sudah Ibu buat di kuisis. Pertanyaan yang ada di dalam situ berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari sekarang, ya. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Sekarang silakan akses dulu link kuisis itu, kemudian mulai mengerjakan. Silakan, satu soal itu ada 30 detik. Oke, silakan. Sudah? Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang silakan kalian isi form yang Ibu sudah bagikan linknya. Jadi itu untuk menilai bagaimana masing-masing jujur dengan diri sendiri. Hari ini saya sudah belajar apa? Hari ini bagaimana saya belajar? Ada sekitar 15 pertanyaan, ya. Sudah kok? Kelompok yang di sana sudah, Titin sudah isi? Bikin clipping masing-masing, ini tugas individu, ya. Masing-masing bikin clipping minimal 6, ya, minimal 6 gambar yang berkaitan dengan teknologi yang dapat membantu atau mengatasi sistem gerak. Satu tulisan misalnya kamu membahas tentang mekanisme pengobatan yang dilakukan oleh orang di sekitar kamu. Misalnya kalau orang terkilir diurut, kamu pakai dokumentasi. Jadi itu benar-benar yang kamu amati. Atau misalnya kalau orang celaka itu, kalau pengobatan tradisional kan ada daun-daun yang ditumbuk kemudian ditempel. Ini minimal berapa? 6. Oke, kemudian dengan buat satu berkaitan dengan pengobatan
tradisional yang biasanya dilakukan di lingkungan kamu. Lalu, oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Masih ada. Oke, berarti hari ini cukup pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita ketemu lagi minggu depan. Tugas dikumpulkan minggu depan. Ibu minta kesediaan 1 orang dulu untuk pimpin doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa biar keyakinan saya yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan kasih penyertaan dari awal mengajar hingga saat ini berat yang baik. Dosa besar dan dosa kami. Mudah-mudahan Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Seluruhnya siap? Beri salam.